Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Tema kita kali ini adalah urgensi memiliki etos kerja. Bersumber dari Quran Surah At-Taubah ayat 105. Pada tema kali ini ada beberapa subtema yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, apa itu etos kerja? Definisi etos kerja. Yang kedua, urgensi etos kerja. Yang ketiga, dalil etos kerja bersumber pada Quran Surah At-Taubah ayat 105. Yang keempat, isi kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Yang kelima, hadis tentang etos kerja. Yang keenam, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat dari Quran Surah At-Taubah ayat 105. Dan yang terakhir, ciri-ciri serta prinsip dari etos kerja. Mari kita bahas satu persatu. Apa itu etos kerja? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian etos kerja berasal dari dua kata. Etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Sedangkan kerja atau pekerjaan adalah kegiatan melakukan sesuatu. Jadi etos kerja adalah semangat bekerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Jadi ada semangat bekerja yang menjadi ciri khas keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Apa yang membuat dia semangat bekerja? Yang menjadi ciri khas orang itu bekerja. Mari kita tanya pada diri kita sendiri. Apa yang membuat kita semangat untuk bekerja? Apa motivasi utama kita bekerja, beramal, atau berkarya? Apakah ketika kita bekerja, orientasinya hanya uang semata, profit oriented semata? Kalau begitu adanya, maka ketika uang tidak ada, maka kita tidak akan semangat bekerja. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita bahwa seluruh kehidupan kita ini harus jadi ibadah? Karena tujuan kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah. Maka bekerja itu sebenarnya dorongan utamanya adalah beribadah kepada Allah. Lalu kita dapat uang, itu hanya bonus saja. Karena semua yang kita kumpulkan toh pada akhirnya akan kita tinggalkan. Ingat, ada pepatah yang mengatakan, kejarlah dunia, kau tidak akan mendapatkannya. Kalaupun dapat, tidak akan banyak. Kalaupun banyak, tidak akan pernah puas. Kalaupun puas, maka tidak akan lama kita memegangnya. Tapi kejarlah akhirat, kau pasti akan dapat. Sudah dapat akhirat, dapatnya banyak. Sudah banyak, kita akan puas. Dan sudah puas, selama-lamanya kita akan mendapatkannya. Jadi sekali lagi penting sekali bagaimana kita memiliki semangat bekerja yang diajarkan dalam Islam, bukan hanya profit oriented, bukan hanya keuntungan semata. Lalu, kenapa sih kita harus memiliki etos kerja atau urgensi etos kerja, pentingnya etos kerja, semangat kerja seorang muslim itu seperti apa sih? Yang pertama, dengan memiliki semangat bekerja yang bukan hanya untuk kepentingan dunia semata, kita sedang diajarkan untuk menjaga kehormatan diri. Karena dengan bekerja keras, hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Jadi Islam mengajarkan agar kita bekerja keras. Bukan hanya untuk cari materi, tapi terlebih dari itu adalah ibadah. Yang kedua, kenapa kita harus memiliki etos kerja atau semangat kerja yang tinggi? Yang kedua, bekerja merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi ataupun keluarga. Yang ketiga, bekerja merupakan sarana ibadah kepada Allah. Ini yang diajarkan dalam Islam. Bekerja adalah sarana beribadah kepada Allah karena wujud pengabdiannya adalah dengan bekerja keras. Dan yang keempat, dengan bekerja berarti kita sedang memperkuat karakter seseorang. Karena dengan bekerja keras akan muncul sifat tabah, sifat sabar, tidak mudah putus asa jika menghadapi masalah. Maka sangat penting bagi kita seorang muslim memiliki etos kerja, semangat kerja yang diajarkan dalam Islam.
Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang etos kerja dalam Islam, ada di Quran Surah At-Taubah ayat 105. Mari kita baca bersama-sama ayat dan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Artinya, وَقُلِ اعْمَلُوا, dan katakanlah, i'malu, bekerjalah kamu. Ayat ini memerintahkan kita untuk bekerja dan berkarya. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Wa rasuluhu, begitu juga Rasulnya akan melihat pekerjaanmu. Wal mu'minun, begitu juga orang-orang mukmin. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Adapun asbabun nuzul dari Quran surah At-Taubah ayat 105 ini, tidak ada sebab khusus turunnya ayat ini. Hal yang ditekankan adalah semangat yang tinggi untuk bekerja dan beramal. Islam menggariskan agar setiap muslim memiliki etos kerja yang tinggi, semangat kerja yang tinggi, sehingga jangan sampai kita dicap sebagai umat yang malas dan tidak produktif. Semua orang di dunia saat ini berkompetisi dalam memenangkan persaingan. Pihak yang menang tiada lain adalah mereka yang memiliki semangat kerja yang tinggi dan berkolerasi dengan produktivitas yang unggul. Isi kandungan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Yang pertama, di ayat ini dijelaskan ada perintah bagi kita untuk beramal soleh bagi siapapun yang ingin bertobat kepada Allah. Ada kalimat wa qul i'malu, dan beramalah kalian. Yang kedua, amal soleh yang kita lakukan akan dilihat oleh Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin. Ingat, di ayat tadi ada kalimat wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Artinya bahwa ketika kita beramal, maka amal kita ini disaksikan oleh Allah, oleh Rasul dan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, karena Allah menyaksikan amal kita, maka setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan sekecil apapun amal akan mendapatkan ganjaran, akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun amal baik, amal buruk, maka kita akan mendapatkannya, kita akan melihatnya. Allah perlihatkan kepada kita semuanya. Yang keempat, tidak merasa cukup dengan melakukan tobat, zakat, amal soleh, dan sholat semata. Zakat, tobat, amal soleh, sholat itu bagus, tapi tidak cukup sampai di situ. Seorang mukmin melainkan juga harus melakukan semua hal baik secara maksimal dan unggul, sehingga umat muslim memiliki karakter yang berbeda dengan umat yang lainnya. Kemudian yang kelima, isi kandungan dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala berlipat ganda tanpa mengurangi pahala bagi mereka yang memberi contoh baik atau mencontoh. Nah, jadi ini alangkah baiknya bahwa ketika kita beramal soleh, maka amal soleh kita ini diikuti oleh orang lain. Sehingga ketika ada orang yang mengikuti amal soleh kita, kebaikan kita, kita akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Itulah keutamaan dari kita menjadi teladan dari beramal soleh.
Adapun kajian hadis tentang etos kerja atau semangat kerja bagi kita seorang mukmin, di antaranya ada dalam sabda Rasulullah SAW. An Abi Ubaidin Maula Abdurrahman bin Auf, dari Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la ayyah tatiba ahadukum khuzmatan ala zahrihi khairun lahu min ayyas ala hadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu, rahul Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, sungguh seorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau orang itu menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasul lebih menghargai dan Islam lebih menghargai seseorang yang dia berusaha dengan tenaganya sendiri, memikul kayu bakar sendiri, daripada harus menjadi peminta-minta kepada orang lain. Betapa Islam mengajarkan agar kita memiliki semangat juang, semangat bekerja yang tinggi. Dari hasil pemahaman kita terhadap Quran surah At-Taubah ayat 105, setidaknya ada sikap dan perilaku sebagai cerminan ayat tadi yang harus ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orang berilmu harus mengamalkan ilmunya. Yang kedua, sadar akan pentingnya etos kerja atau semangat kerja dan bekerja secara profesional. Yang ketiga, bekerja sebagai ladang ibadah. Jadi kita yakini bahwa bekerja itu adalah ibadah. Urusan hasil dikembalikan kepada Allah. Kita bekerja itu ibadah. Hasil adalah bonus dari ikhtiar yang kita lakukan. Lalu seperti apa sih ciri-ciri orang yang memiliki etos kerja atau semangat bekerja? Yang pertama, orang yang memiliki etos kerja yang tinggi, semangat kerja yang tinggi, ia memiliki tekad dan keyakinan. Qawiyul azmi, azamnya kuat, tekadnya kuat, keyakinannya kuat. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Dia berkomitmen dengan tekadnya. Yang ketiga, bertanggung jawab dalam bekerja. Tidak menjadi pecundang, tapi dia jadi pejuang. Yang keempat, kreatif. Kemudian yang kelima, istiqomah. Walaupun sedikit, tapi istiqomah. Terus-terusan dilakukan. Bukankah amal terbaik itu bukan banyak dan sedikitnya? Tapi Rasul mengatakan, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal terbaik itu yang dawam, yang istiqomah sekalipun sedikit. Kemudian yang keenam, jujur. Orang yang memiliki etos kerja yang tinggi, dia jujur. Kemudian ikhlas. Ketika beramal, maka amalannya itu dia yakini dilihat oleh Allah. Jadi dia tidak berharap pujian dari makhluk, tapi dia berharap amal ini menjadi ladang amal soleh. Sekali lagi, adapun hasil itu bonus yang dia dapatkan dari amal soleh, dari ibadah yang dia lakukan dalam wujud kerja keras. Dan yang terakhir, yang kedelapan, dia akan disiplin terhadap waktu, tidak menyia-nyiakan waktu. Tidak pernah untuk menyia-nyiakan waktu sekalipun hanya sedikit saja. Karena manusia dihitung rugi atau tidaknya berdasarkan baik atau tidaknya dalam memanage waktunya. Adapun prinsip-prinsip etos kerja yang diajarkan dalam Islam, yang pertama, bekerja, beraktivitas, dan beramal itu lillah. Semuanya dilakukan hanya karena Allah. Jadi motivasi terbesarnya adalah lillah, hanya karena Allah. yakni seluruh aktivitasnya dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Sabah ayat 13. Yang kedua, berorientasi akhirat, yaitu menetapkan sasaran pencapaian hasil kerja adalah hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Jadi ketika dia bekerja bukan hanya untuk kemaslahatan dunia saja, tapi untuk kemaslahatan dan kebaikan akhiratnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Yang ketiga, berkarakter al-qawi.
Orang pekerja keras itu, etos kerjanya tinggi itu, dia memiliki reliability, dapat diandalkan, dan juga memiliki kekuatan fisik dan mental, emosional, intelektual, dan spiritual. Seperti yang dijelaskan dalam Quran, surah Al-Qasas ayat 26. Dan yang keempat, berkarakter al-amin. Orang yang memiliki etos kerja yang bagus, dia berkarakter al-amin, yakni memiliki integritas, jujur, dan dapat memegang amanah. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 26. Semoga penjelasan tentang pentingnya etos kerja yang tinggi ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita agar kita bisa berkarya, bekerja, beramal dengan semangat yang tinggi. Semangat bukan hanya untuk kebaikan dunia, terlebih dari itu juga berarti bagi akhirat kita. Karena visi misi, motivasi, dorongan seorang muslim, seorang mukmin dalam bekerja adalah fi dunya hasanah dan fil akhirati hasanah. Karena dia yakin setiap pekerjaannya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di slide terakhir ini ada satu quote yang ingin saya sampaikan. Mengapa lelah? Sementara Allah menyemangati hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Artinya, jarak kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah. Semoga setiap penjelasan dari slide yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.